warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat. Bertemu lagi di baca di mana saja berada. Kita tunggu untuk bergabung hari ini Dr. Kamila Arifa dari Kepulauan Anambas. Apakah Sukri SHY ini? Silakan minta bergabung di tanda seperti tanda tambah yang di bawah di pojok kanan. Oke, kita lihat. Assalamualaikum, Kakak Kamila Arifa, silakan meminta bergabung. Kak Kamila, silakan minta bergabung. Kak Kamila adalah seorang dokter anak, spesialis anak yang berada di Kepulauan Anambas. Silakan Kak, minta bergabung dengan klik tanda tambah sebelah kanan Kak. Klik yang kayak kamera tuh Kak. Silakan Kak. Oke, kita terima Kak. Oke, kita coba ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak gelap ya. Ya. Oke, Lagi di rumah sakit ini, Bu dokternya. Iya. Saya pindah aja ya. Oke. Oke. Kayak Kak Eka, hari ini baru ketemu Kak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan, sahabat rumah baca di mana saja berada. Bertemu lagi bersama saya Bunda Sri Eka Handayani di Bincang Sore Ramadan. Sahabat rumah baca di mana saja berada. Hari ini kita kedatangan tamu dari Kepulauan Anambas, yakni Dr. Kamila Arifa SPA. Beliau adalah seorang spesialis anak. Sahabat rumah baca, apa sih kira-kira bincang sore kita, tema kita pada hari ini? Tema kita adalah mempersiapkan anak belajar berpuasa. Sahabat, terkadang orang tua merasa bingung untuk mengajak anaknya berpuasa di bulan Ramadan. Ketidaktahuan orang tua tersebutlah menyebabkan kesalahan dalam memahami perintah atau kewajiban sehingga anak tidak siap untuk berpuasa. Tetapi sebelum kita mulai tema kita, silakan Kak Arifa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, baik Kak Eka. Saya namanya Dr. Kamila Arifa, spesialis anak. Tapi saya biasanya dipanggil Dokter Mila aja, teman-teman, atau Dokter Kamila. Jarang sih panggilnya Arifa. Sekarang saya bertugas di RSUD Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas. Namun sebelumnya lulusannya dari FK-UNAN, baik S1 maupun pendidikan spesialisasinya. Nah, baru bertugas kembali di sini sekitar bulan Desember 2023. Nah, gitu. Kenapa saya ngambil anak? Karena selama ini ya karena udah punya anak ya, udah punya anak 3, terus emang kebetulan di lapangan waktu dokter umum itu banyak dapat pasien anak-anak, terus jadinya suka dan pengen ngambil anak. Gitu. Lama sih di Padang kemarin, berarti kalau totalnya selama saya udah di Padang itu sekitar 10 tahun ya. Mulai dari S1 dulu sampai lanjut spesialisnya. Oke. Kenapa kemarin kan Kak Eka menghubungi, kenapa saya ngambil tema ini karena kadang-kadang kan sebenarnya bukan
nggak banyak ibu-ibu yang sudah mempersiapkan anak-anaknya untuk berpuasa, bahkan umur 4 tahun, 5 tahun bahkan udah ada. Kemarin ada yang menjapri saya, guru anak saya dulu di sana di Padang, japri anaknya namanya Bu Ina. Anak saya udah umur 4 tahun udah belajar puasa, dia manggil mama kan sama anak saya udah puasa mama. Nah, cuma harus ada yang kita perhatikan pada situasi tertentu dan kondisi tertentu, apa yang boleh dan apa yang nggak boleh, kapan umurnya sebaiknya berpuasa, terus apa aja yang dipersiapkan, apa aja kondisi yang harus diperhatikan atau yang tidak dibolehkan sama sekali untuk anak berpuasa kayak gitu. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita tadi sudah mendengarkan dari Dokter Nila tentang berpuasa ini, kapan baiknya atau kapan bolehnya. Mungkin di usia 3 tahun, 4 tahun mungkin udah berpuasa, tapi gimana untuk memenuhi nutrisi anak atau apa yang harus dilakukan itu harus kita ketahui, apalagi teman-teman yang berada di live IG hari ini atau yang nanti nonton siaran ulangnya. Kita ulangi, hari ini, pembelajaran hari ini tidak hanya pembelajaran untuk ibu-ibu yang sudah punya anak, tetapi untuk remaja putri, untuk bapak-bapak, untuk semuanya yang akan menjadi orang tua. Baiklah, Ibu Dokter, kita ketahui banyak orang tua yang menganggap anaknya kecil-kecil udah puasa udah bagus gitu. Kadang ya tentang gizi mungkin kurang diperhatikan, kadang emang anaknya malas makan, ya udah biasa. Kan kalau saya sendiri, anak saya yang pertama tuh emang malas makan, jadi untuk puasa itu dia tidak merasa, tidak beban bagi dia gitu. Enak sekali dia kalau puasa gitu kan, karena kondisi. Sebetulnya Bu Dokter, apa sih atau bagaimana kita mempersiapkan anak kita untuk berpuasa, anak yang bagaimana, usia berapa? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Kak Eka. Nah, sebenarnya untuk anak sendiri paling amannya untuk mulai belajar puasa itu usia 7 atau 8 tahun. Karena kita udah bisa, anak umur segitu udah bisa kita kasih pengertian kenapa kita harus puasa, apa tujuan puasa, apa manfaatnya nanti puasa. Nah, kemudian mereka juga udah lebih bisa menahan untuk misalnya makanan tertentu itu udah lebih bisa menahan. Kemudian dari segi tenaga dan segala gizinya sebenarnya untuk anak umur 7-8 tahun itu sudah lebih baik dibanding anak yang lebih muda. Nah, namun bukan berarti umur lebih muda kita nggak bisa ajarin belajar berpuasa. Nah, saya pun dengar kan beberapa ceramah, salah satunya Ustadz Khalid Basalamah kan bilang sebenarnya kita nggak boleh ngajarin itu puasa setengah hari. Jadi konsepnya bukan begitu. Jadi konsepnya tetap diajarkan anak puasa seharian, namun kita bilang anak kalau tidak sanggup boleh batalkan dulu puasanya. Misalnya dia cuma sanggup sampai jam 11 atau jam 12. Ya sudah, tapi kita tetap mengajarkan itu puasa adalah puasa sehari penuh, bukan puasa setengah hari, bukan. Karena konsepnya puasa itu menahan mulai dari azan subuh sampai nanti azan maghrib berkumandang. Nah, pada kondisi apa yang anak nggak boleh berpuasa? Terutama anak-anak, apalagi ya yang anak-anak gizi buruk. Anak gizi buruk itu jangan dulu untuk berpuasa karena harus diperbaiki gizinya dulu, diperbaiki kondisi anaknya, pola makannya dulu, baru kondisinya sudah membaik, sudah tidak gizi buruk, barulah kita ajarkan berpuasa. Jangan dipaksain ibu-ibu karena nih semangat nih anaknya mau untuk supaya anaknya terlatih berpuasa dari kecil. Nah, anaknya kondisinya udahlah tidak mau makan, kondisi gizinya gizi buruk, dipaksain harus berpuasa. Namanya kita zolim sama anaknya, ya. Kemudian termasuk juga anak yang gizi kurang atau memang sama ini intake-nya juga nggak bagus, termasuk anak yang sulit makan. Ya kalau begitu kan jangan dipaksain karena nanti bisa saja saat dia dipaksakan berpuasa turun 4 kilo 5 kilo, misalnya gizi kurang, yang harusnya gizi kurang jadi gizi buruk habis berpuasa sebulan. Walaupun mungkin puasanya cuma setengah hari atau cuma sampai sore atau cuma jam 11 udah dibukakan. Nah, itu kita menzolimi anak.
Kemudian satu lagi, misalnya anak dengan kondisi medis khusus, misalnya anak dengan diabetes mellitus. Kebanyakan anak kan dengan diabetes mellitus tipe 1 yang tergantung dengan insulin. Nah, pada anak diabetes mellitus tipe 1 yang tergantung insulin tapi gula darahnya terkontrol, bisa disiasati untuk tetap berpuasa dengan pemenuhan kebutuhan kalori dan tetap suntik insulin berkala. Namun pada anak yang suntik insulin tidak teratur, kemudian nanti intake-nya tidak bagus juga, kemudian gula darahnya tidak terkontrol, itu juga tidak bisa dipaksakan berpuasa. Karena kalau dipaksakan akan ada kondisi medis khusus seperti namanya ketoasidosis. Jadi anaknya bisa jatuh dalam kondisi gawat darurat, bahkan bisa menyebabkan kematian. Jadi jangan sampai ketidaktahuan kita kondisi anak tertentu menyebabkan anaknya jadi kondisinya jelek, jadinya kita malah menzolimi anak, padahal tujuan kita baik, mengajarkan anak untuk taat pada perintah Allah, rukun Islam kita. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita telah mendengarkan dari Dokter Mila tadi bagaimana orang tua itu harus tahu sebaiknya berpuasa itu misalkan di usia 7 sampai 8 tahun. Karena mungkin mereka sudah bisa menahan, sudah ada nutrisi yang bagus untuk tubuhnya. Sekarang bisa kita melakukan berpuasa seperti tidak penuh atau puasa kita itu batalnya jam 11 misalkan. Tetapi harus kita beri pengertian kepada anak kita itu berpuasa. Tapi kalau itu tuh kan berarti puasanya batal misalkan. Dokter, bagaimana kalau anak-anak itu puasanya itu di usia 4 atau 5 tahun? Apa yang harus dipersiapkan oleh orang tua? Atau misalkan kondisi berat badannya atau apa, atau nutrisi atau makan pagi yang seperti apa? Apa yang harus disiapkan? Baik, Bunda Eka ya. Sebenarnya tidak tertutup kemungkinan anak usia lebih muda 4-5 tahun sudah belajar puasa. Karena saya sendiri aja usia 5 tahun itu udah puasa, cuma batas 1 dulu usia 5 tahun. Bahkan sepupu saya ada juga yang 5 tahun udah puasa full. Nah, tapi itu kondisinya tertentu. Memang status gizinya baik. Yang pertama, intake-nya juga baik. Berarti selama ini bagus, tidak perlu dipaksa-paksa makannya, tidak sulit untuk makan, boleh. Kemudian yang dipastikan itu kalau misalnya belum bisa, kita biasakan dulu saat orang tua bangun sahur, anaknya ikut makan sahur bersama. Nah, kadang anak-anak yang sulit makan, usia segitu, kita makan bersama, dia juga belajar untuk makan. Biasanya kalau makan bersama itu salah satu strategi untuk anak yang sulit makan itu makan bersama keluarga. Nah, kadang-kadang kan kalau ibu sama bapaknya bekerja, sehari-hari kan jarang tuh makan di rumah. Nah, tapi kalau di bulan puasa kan kalau sahur, rata-rata kan pasti sahur. Jarang yang nggak sahur atau yang sahurnya lebih malam atau di sebelum subuh. Nah, dengan membiasakan anak makan bersama keluarga saat sahur, nah, kita mengajarkan anak untuk yang pertama belajar untuk sahur, belajar terlibat dalam berpuasa dulu, mengenal itu puasa. Nanti berbuka juga begitu, biasakan bersama-sama berbuka. Jadi anak yang susah makan juga terangsang untuk terstimulasi untuk ikut makan bersama orang tua, bahkan keluarga besarnya kan kalau bulan puasa. Atau mungkin ada buka bersama, kita ajak anak-anak. Jadi sudah terasa tuh vibes-nya Ramadan, udah terasa suasana Ramadan, suasana meriahnya bulan puasa. Kemudian anak belajar untuk ada rasa lapar. Mungkin selama ini susah makannya karena apa? Karena mungkin terlalu banyak dikasih jajanan, atau mungkin terlalu banyak main. Nah, kalau bulan puasa kan anak diajarin tuh lama menahannya. Mungkin setengah hari itu lama. Jadi anak udah belajar mengenal rasa lapar, dia tahu untuk minta makan. Ya mungkin kalau 4 tahun 5 tahun itu
dia belum bisa full puasanya, tapi dia udah tahu rasa lapar, dia nanti kalau dia lapar, dia terpaksa membatalkan, dia akan minta, mama haus, misalnya mama lapar, jadi jam 12, jam 1, ya mungkin terpaksa dia batalkan puasanya. Namun tidak tertutup kemungkinan, karena kita mengajarkan puasa itu adalah menahan lapar dan haus itu dari saat subuh, azan subuh sampai berbuka. Nah itu dia tahu apa namanya, memang kewajibannya dalam Islam itu puasanya itu full 1 hari. Kalau sanggup, status gizinya baik, nutrisinya terpenuhi, jadi maksudnya pada saat buka dan sahur tetap dilengkapi nutrisinya. Harus kalau sahur itu sebaiknya pada anak itu yang indeks glisemiknya rendah, maksudnya yang lama dicerna. Jadi seperti makanannya buka seperti kentang, ubi, atau kacang-kacangan. Nah, itu indeks glisemiknya rendah. Atau mungkin sekarang yang orang ajarin, mungkin kita sering lihat video di Instagram gitu, nasinya dibekukan dulu di kulkas, kemudian nanti dihangatkan, itu indeks glisemiknya lebih rendah. Boleh itu diberikan. Jadi lebih lama pertahankan gulanya selama puasa dibanding yang indeks glisemiknya tinggi. Indeks glisemik tinggi adalah glukosa yang cepat dicerna, cepat berpengaruh pada tubuh. Misalnya kita minum yang manis, langsung kita segar kayak gitu. Nah, itu boleh dikasih pada anak pada saat berbuka. Nah, kalau indeks glisemik rendah itu pada saat sahur. Jadi, anak lebih lama merasakan kenyang. Jadi, dia lebih bertahan puasanya. Itu yang bisa diperhatikan Bunda Eka. Seperti itu. Nah, satu Sabar, lagi air. Satu lagi air. mungkin kebutuhan cairan, karena anak-anak gampang dehidrasi kan. Nah, kalau dehidrasi ya nggak bisa dipaksakan. Nah, makanya ditakar kebutuhan cairannya pada saat sahur minimal minum 3-4 gelas air. Tapi kalau pada anak nggak bisa dipaksakan tuh saat sahur tuh langsung minum 3 gelas, 4 gelas. Mungkin pada saat bangun tidur kasih dulu 1 gelas. Nanti menjelang kita bersiap-siapin makan, kasih lagi 1 gelas. Saat makan, sesudah makan, kasih lagi 1 gelas. Nanti pas buka mungkin harusnya kan 8 gelas sehari sampai 9 gelas. Nah, pas buka, saat buka minum 1 gelas air. Nanti saat sebelum makan 1 gelas air lagi. Setelah makan 1 gelas, sebelum tidur 1 gelas lagi. Jadi tercukupi kebutuhan cairan dan kebutuhan nutrisinya. Dan yang penting itu jangan lupa kita perhatikan status gizi sebelum anak mulai puasa. Seperti itu. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita sudah mendengar Dokter Mila tadi bagaimana sebaiknya kita mengkonsumsi makanan dengan indeks glisemik rendah yang dapat menjaga kadar gula agar stabil di dalam tubuh dan memberikan energi yang lebih lama, mengurangi resiko penyakit seperti diabetes. Sekarang Bu Dokter, bagaimana porsi dan cara makannya? Apakah juga mempengaruhi terhadap tubuh anak atau faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi lagi selain faktor makanan? Tadi kan makanan contohnya nasi yang dimasukkan dulu ke freezer. Apakah ini mungkin di luar konteks itu nasi yang dimasukkan ke freezer lalu dipanaskan lagi, apakah itu tidak menyebabkan kita sakit gula? Terima kasih. Ya, jadi banyak ahli gizi sekarang yang rekomendasinya seperti itu, Bunda Eka. Jadi katanya makanan yang dibekukan itu setelah walaupun dia dihangatkan kembali itu tidak akan menyebabkan peningkatan indeks glisemiknya. Jadi karena memang pati-patinya itu saat dia dibekukan dia akan membuat ikatan sehingga dia tidak akan mudah dipecah, sehingga indeks glisemiknya lebih rendah dibanding kita makan nasi yang hangat-hangat baru di tanah langsung dimakan, itu beda katanya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau untuk porsi makan, sebenarnya kalau untuk yang pasti minum ya, kalau minum itu nggak bisa ditakar, nggak bisa ditawar, karena memang orang bisa hidup 3 hari tanpa makan, tapi tidak bisa hidup sehari kalaupun tidak tanpa minum. Nah, jadi minum wajib. Kemudian untuk porsi, kita tidak bisa maksakan dengan porsi normal, tapi harus dalam satu piring makan itu tetap yang gizi berimbangnya, harus ada karbohidratnya, protein, lemaknya, Bunda Eka. Dan pada pasien tertentu yang kayak DM tipe 1 tadi, ada ketakarannya, harus 50% karbohidratnya, 40% proteinnya, 30% lemaknya, seperti itu.
Hilang suaranya ya. Oke, tes. Oke. Oke, Dokter Mila. Tadi kita sudah mendengarkan, ini di belakang saya ini banyak orang. Jadi intinya, kalau nasi yang dimasukkan atau dimasukkan ke freezer itu tidak akan berubah, juga tidak akan tinggi kadar gulanya. Kapan-kapan bisa kita coba nih. Kalau kita kan biasanya kalau nasi udah dingin ya, ngapain lagi dikasih ke ayam aja gitu ya. Jadi mungkin ya semakin tinggi teknologi, semakin tinggi penemuan, maka mungkin seperti itu. Sekarang Bu Dokter, yang akan kami tanyakan, seandainya anak-anak kita beri dia berpuasa walaupun usianya sudah dewasa atau sudah 8 tahun. Tetapi karena dia tidak terbiasa, bahkan dia sudah kelas 3 pun sudah 9 tahun, tetap jam 11, jam 12 dia batal. Ini gimana supayanya? Saya lihat sih kan, saya kan juga guru ya. Badannya sih oke-oke. Ya, kesehatannya juga oke, atau tidak adanya kebiasaan atau tidak ada apa dari orang tua. Ya kata mama saya, kalau udah lapar ya udah aja lah. Nah, selalu kasihan nanti dia sakit, Bu. Apa yang harus kita berikan pada orang tua agar gimana ya anaknya itu bisa berpuasa? Karena kan kita lihat teman-teman yang sebayanya dia aja udah berpuasa. Apa sih yang harus kita berikan? Karena dia orang tua banyak tahun nanti dia sakit, Bu, kalau puasanya lama-lama kayak gitu. Gimana bagusnya, dokter? Baik Bunda Eka, terima kasih. Jadi memang untuk beda-beda sebenarnya, bahkan untuk anak saya sendiri kan beda-beda karakter anak. Saat saya mengajarkan si kakak dengan mengajarkan si adik itu jauh beda penerimaannya untuk berpuasa. Anak saya sendiri itu umur 7 tahun baru bisa full benar-benar puasanya. Sementara si adik ini 5 tahun, jalan 6 tahun, udah bisa full puasanya sampai hari ini. Nah, kenapa? Berarti memang ada butuh salah satu reward untuk anaknya. Jadi memang kita kan tahu kondisi anaknya. Mungkin memang untuk awal kita belum bisa menanamkan benar-benar tauhid ke anak bahwa puasa ini karena mencari ridho Allah, bahwa puasa ini karena kita menunaikan kewajiban sebagai muslim untuk memenuhi rukun Islam yang keempat. Nah, untuk anak kita memang harus salah satunya jalan reward. Mungkin ya nanti misalnya kalau misalnya puasanya full, kakak nanti mama kasih ini, atau misalnya kakak full nanti kita cari takjil, kakak mau makan apa pas bukanya nanti ini boleh, nanti sore kita pergi cari takjil, kakak mau makan apa, asalkan puasanya tahan ya sampai sore gitu. Jadi kalau misalnya nanti ini, kalau misalnya kakak full puasanya 30 hari atau adik puasanya full sampai 30 hari, nanti mama kasih ini pas lebaran, tapi janji ya gitu. Memang kita butuh reward pada anak, nggak bisa, karena anak-anak akan lebih mudah terpengaruh, akan lebih tertarik kalau kita janjikan sesuatu. Nah, pelan-pelan nanti kita ajarkan bagaimana menanamkan tauhid bahwa puasa itu bukan hanya sekedar mencari dunia, tapi juga mencari akhirat. Begitu, Monika. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita sudah mendengar tadi dari Dokter Mila. Jadi intinya gini, anak itu kalau sudah siap, kita sudah tahu dia bisa siap berpuasa, sebaiknya biar anak itu kita bisa memberikan reward atau nah nanti habis kalau puasanya penuh, kalau puasanya nggak batal, nanti kita jajan takjil ya sore-sore. Nanti kita JJS ya, seperti itu. Selanjutnya, Bu Dokter, kan tadi sudah Bu Dokter jawab bagaimana anak itu yang sudah siap puasa dan memulai puasa itu tidak sama, tergantung dengan kondisi fisiknya. Sekarang, apa faktor-faktor yang harus dipertimbangkan sebelum anak memulai berpuasa? Apa sih faktor sebelum dia itu? Apa yang harus gitu?
Baik Bunda Eka, yang pertama kan memang yang tadi saya sebutkan, yang pertama ya kesiapan umur ya. Yang kedua ya memang kondisinya dia saat itu memang tidak lagi sakit, tidak demam, tidak yang membutuhkan kayak lagi pilek pun kalau lagi yang pilek berat kita nggak bisa paksain puasa karena kan dia butuh banyak hidrasi, butuh banyak cairan untuk menggantikan hidrasi yang keluar. Jadi dia tidak bisa juga dipaksakan puasa kecuali pilek ringan atau batuk yang berat atau kondisi medis yang lain yang nggak bisa dipaksain untuk berpuasa. Kemudian lihat juga status gizi. Kalau memang anak kita menurut kita terlalu kurus, sebaiknya konsultasikan baik ke dokter umum atau kalau dokter umum nggak ada bidan terdekat atau kalau bisa sih memang ke dokter anak. Ya lihat status gizinya, boleh dikonsultasikan. Dok, apakah anak saya dengan yang sekurus ini udah boleh puasa? Karena umurnya udah 7 tahun, 8 tahun, kapan lagi dia mulai puasa dok? Boleh dikonsultasikan. Jadi kita lihat secara status gizi, anak ini mampu nggak, boleh nggak untuk berpuasa? Seperti itu Bunda Eka. Sahabat Rumah Baca, Dokter Mila sudah menjelaskan pada kita bagaimana status gizi anak, kapan dia mau puasa. Tetapi jika kita ragu sebagai orang tua, kita bisa konsultasikan ke dokter anak. Apakah anak-anak itu pas untuk berpuasa atau tidak. Sekarang Bu Dokter, banyak kita lihat anak-anak pada saat sekarang ini uh, sudah puasa, bahkan kalau itu batal puasa, sakit pun dikit dia tetap puasa. Bahkan kita sebagai orang tua tuh cemas, tak usah puasa karena masih enggak, takut batal. Ada juga karena sudah nanti kalau misalkan puasanya full dapat hadiah, takut tidak dapat hadiah. Nah, kan seperti itu. Sekarang bagaimana cara memahamkan pada anak kalau waktu sakit itu boleh kok tidak berpuasa, karena anak udah merasakan nggak mau, kan seperti itu. Apa yang tips sederhana agar anak itu paham puasa itu terus bagi orang yang sakit gitu dokter. Ya, baik Bunda Eka. Nah, ini juga ada sih beberapa pasien saya yang datang ke sini konsultasi, anaknya udah umur 12 tahun, yang biasanya puasanya lancar, sebulan penuh, terus tiba-tiba sakit di bulan ini, infeksi sakitnya, harus minum obat, yang harus banyak minum. Nah, memang dikasih pengertian bahwa dalam agama itu tidak dipaksakan kok untuk terlalu berlebihan dalam beragama. Kalau misalnya kondisinya memang lagi berat, lagi sakit berat, memang agama pun tidak memaksakan untuk harus tetap memaksakan diri, apalagi kayak berpuasa. Kalau dalam kondisinya sakit, harus minum obat, harus banyak minum, ya boleh di stop dulu puasanya. Nanti setelah kondisinya udah fit kembali, udah nggak perlu obatnya, bisa dikurangi frekuensinya, boleh dilanjutkan lagi puasanya. Dan itu tidak mengurangi pahala puasanya, karena anak-anak selama dia belum balik kan belum menanggung dosa kalau nggak berpuasa, dan juga tidak berdosa untuk membatalkan kalau alasannya karena sakit yang memang tidak bisa diobati atau belum tidak tidak harus sakit yang harus minum obat yang tidak bisa digeser waktunya minum obatnya, dan memang kondisinya tidak bisa dapat kompensasi kalau misalnya dia tetap berpuasa. Nah, itu diberi pengertian ke anaknya. Bahkan mungkin bisa diminta pada saat kan kalau sakit anaknya bisa berobat kan, mulai dokternya yang bantu menjelaskan ke anaknya sendiri bahwa dalam agama kita ada keringanan kok bagi orang yang sakit. Jadi tidak harus dipaksakan harus berpuasa. Justru malah nanti kalau berpuasa kondisinya malah lebih buruk, bahkan harus dirawat. Nanti anaknya tuh kadang udah takut sendiri kalau harus dirawat kayak gitu, Bunda Eka. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, intinya berpuasa apalagi untuk anak-anak itu kita tidak boleh terlalu memaksa dikarenakan kan ya belum kewajiban, tetapi kita harus melatih anak. Dan jika anak kita itu sakit, maka kita harus mengingatkan bagaimana anak itu supaya kalau sakit itu tidak wajib kita berpuasa. Mungkin kita tambahkan aja ya, Dokter Mila. Nanti hadiahnya tetap ada kok. Mungkin seperti itu ya. Karena kan anak-anak tuh nanti aku nggak ada dia, mau gitu.
Makanya dia tetap selalu mau berpuasa. Iya, mungkin kan kalau rewardnya bilang kan, kan rewardnya kalau berpuasa, kalau memang dalam kondisi sehat. Kalau misalnya pada kondisi sehat puasa itu tetap full, ya tetap dapat rewardnya, kayak gitu. Jadi karena sakit tidak menghilangkan rewardnya. Nah, orang tua juga harus konsisten dong dengan kata-katanya. Kalau emang reward karena anaknya berpuasa full, tapi kalau dalam kondisi sakit dan nggak bisa, ya tetap kasihkan reward. Karena kan tahun depan dia termotivasi lagi untuk tetap berpuasa. Gitu. Sahabat, reward tetap harus diberikan supaya menstimulasi anak untuk tetap berpuasa. Sekarang dokter, apakah iklim dan lingkungan itu mempengaruhi enggak dengan puasa? Karena kan seperti di Bukit Tinggi tempat kami ini biasanya sih sejuk-sejuk saja. Sekarang mulai kondisi juga panas atau berpengaruh enggak untuk anak nantinya? Nah, iya Bunda Eka. Justru kalau di Anambas ini lagi panas-panasnya banget. Lagi musim panas di sini. Udah 1 bulan nggak hujan. Baru hari ini hujan. Nah, seperti itu memang berat sekali ya sama anak saya. Jam 11 dia udah, yang apalagi paling bungsu itu, udah minta eh, mama lapar, mama haus kayak gitu. Tapi memang kita harus kasih pengertian. Nah, besoknya pas sahur bilang, kan kemarin lemes karena nggak banyak minum. Jadi hari ini minumnya harus banyak ya. Minum lagi. Kalau misalnya udah habis, sediain lagi minumnya. Ini minum lagi. Jadi nanti adek nggak lemes pas puasanya. Terus nanti pas dia pipis, bisa bilang gini, coba deh lihat pipisnya adek. Pipisnya adek pekat nggak? Kalau pipisnya pekat, berarti minumnya masih kurang tadi pada saat sahur. Jadi nanti besok pas sahur harus banyak lagi minumnya, biar nggak dehidrasi. Karena kita panas banget loh ini. Terus kalau bisa sih, kalau memang iklimnya lagi panas-panasnya, ya jangan terlalu banyak aktivitas berlarian. Mungkin kita kasih permainan yang dia membuat dia lupa akan puasa. Misalnya nih, kayak anak-anak saya tuh saya ajarin main congklak. Jadi kan dia nggak terlalu banyak aktivitasnya, tapi bisa mengalihkan perhatian dari laparnya dia atau hausnya dia. Kemudian ya kalau misalnya kalau misalnya dia ini ya tidur, nggak apa-apa kan, tidur habis zuhur tidur, jadi tersimpan tenaganya untuk nanti nggak terlalu banyak aktivitas, tidak banyak energi yang keluar, seperti itu Bunda Eka. Sahabat rumah baca di mana saja berada, iklim lingkungan itu sangat mempengaruhi di mana kalau misalkan udara terlalu tinggi atau suhu panas tinggi, mungkin akan bisa uh, dehidrasi ya pada anak, apalagi kalau mereka kurang minum. Sekarang Kak, pola makanan pas waktu sahur dan waktu berbuka yang seperti apa, gizi seimbang seperti apa yang harus diberikan pada anak? Ini ada pertanyaan nih dari orang sebelah saya. Gimana nih pola makanan yang ditanyakan? Ya, baik Bunda Eka. Ya memang tetap harus ada. Ya kalau kita kan nasi, makanan pokoknya nasi. Ya memang harus ada nasi. Ada lauknya, mau itu ikan, mau itu ayam, mau itu telur, mau itu daging, harus ada. Terus itu proteinnya. Kemudian lemaknya kan udah ada. Apakah itu digoreng, apakah itu disajikan dalam bentuk gulai bersantan, itu udah ada lemaknya juga. Kemudian jangan lupa sayurnya, jangan lupa buahnya. Nah, kalau untuk buka sendiri, kalau bisa kan memang kita ngikut perintah Nabi, utamakan dulu kurma dulu, karena kurma itu kan manis, indeks gliksemiknya itu tinggi. Jadi kalau kita makan kurma itu akan cepat menggantikan glukosa yang hilang selama kita berpuasa dan akan cepat terisi tenaganya. Kemudian langsung minum air putih, karena sebenarnya untuk slogan berbukalah dengan yang manis itu sebenarnya belum benar. Jadi berbukalah dengan yang manis itu slogan iklan ya sebenarnya. Jadi yang benernya itu yang sesuai ajaran Nabi memang udah sesuai dengan kesehatan ya, berbuka dengan kurma dulu karena indeks glisemiknya memang tinggi. Kemudian dia air putih untuk hidrasinya. Nah, kalau sekali-sekali mau gorengan boleh, tapi misalnya buah lebih bagus lagi, buah yang banyak mengandung cairan kayak semangka atau jeruk kalau udah yang manis ya. Mas, tapi udah diisi dulu dengan kurma dulu seperti itu. Dan kalau bisa ada jeda antara
makanan berbuka dengan apa namanya selingannya takjilnya dengan nanti makanan beratnya seperti itu. Jadi biar perutnya tidak terkejut. Nah, tetap harus ada ya karbohidratnya ada, proteinnya ada, lemaknya ada, kemudian vitaminnya ada. Seperti itu Bunda Eka. Jadi tetap dalam satu piringnya gizinya seimbang. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita sudah mendengarkan dari Dokter Mila bagaimana makanan seimbang untuk anak yang harus kita berikan di waktu bulan Ramadan ini agar mencukupi gizi atau selama sahur dan selama berbuka cukup gizi anak tersebut. Oh jadi berbukalah dengan manis-manis itu iklan ya. Saya kira. Bukan hadis Nabi. Karena kan berbukalah dengan yang manis-manis, orang kan cari yang manis semua. Berbuka Apalagi dengan lihat kita aja. iklannya iklan sirup gitu ya. Jadi berbuka itu kurma, setelah itu pakai Putih, air putih. air putih yang terutama. Iya. Bukan harus beli minum yang manis-manis, bukan harus oh, kan ini kita harus berbuka dengan manis, kita beli minuman ini, teh ini, bukan seperti itu ya teman-teman. Nanti nggak Jadi apa-apa. Salah satu reward kan untuk anaknya tadi sekali. Tapi jangan tiap hari. jadi jangan tiap hari, sekali boleh karena mungkin makanan itu berpengaruh karena gini Kak Mila mau nanya. Kadang setelah anak berbuka tuh kan waktu mau itu kan mau habis rasanya sama anak. Setelah itu dia nggak tahan lagi. Mau sholat maghrib, udah kenyang kali bun. Nah seperti itu. Mau ke masjid, udah kenyang kali gitu. Bagaimana cara kita sebagai orang tua? Karena kita kan kasihan. Udahlah dimakannya aja lah semua rasanya itu. Bagaimana supaya anak itu kontrol makannya? Ini nggak boleh berlebihan atau bagaimana? Atau puasa yang baik itu gimana? Apakah berat badannya akan bertambah atau menurun atau gimana? Ya, baik Bunda Eka. Nah, sebenarnya eh, itulah kita sendiri sebagai orang dewasa kadang melihat takjil yang beraneka ragam yang dan adanya cuma di bulan puasa mungkin kita tertarik untuk coba ini coba itu apalagi di seminggu pertama Ramadan. Nah, jadi kita ngajarin anak secukupnya. Kita kira-kira tidak akan mubazir dan akan habis takjilnya. Jadi dan tidak akan menyebabkan anak tidak mau makan nasi sesudah itu. Ya, karena kita takutkan kenapa anak-anak bisa berat badannya turun drastis di bulan Ramadan pada saat anak berpuasa karena itu kita ngasihnya takjil aja yang cepat mengenyangkan tapi tidak terlalu mengefek ke masa ototnya atau masa tubuhnya sehingga dan anak itu akan lebih gampang kenyang nggak mau lagi makan nasi sehabis itu jadi itu dihindari. Nah secukupnya aja misalnya mau beli takjil air kelapa kah atau misalnya air manis ya udah itu tapi kuenya dikurangi atau kalau mau kue jangan air manis lagi atau kalau bisa buah aja gitu jadi manisnya udah dari buah. Nah jadi ketika anak buka dia makan secukupnya nanti habis kita ajak habis sholat maghrib baru makan nasi sama lauk pauknya. Jadi dia udah masih ada rasa lapar untuk makan nasi yang ada makanan pokoknya yang ada nasi, ada karbohidrat, lemak dan protein. Nah, dia tidak kenyang dengan takjil aja. Jadi tidak usah terlalu lapar mata membelikan ini itu untuk anak-anak. Karena dia pun akan lapar mata begitu saat berbuka dia udah makan 1-2 itu dia udah kenyang biasanya anaknya jadi dia nggak mau lagi makan nasi. Nah jadi kita yang mengontrol sebagai orang tua kita mengontrol apa yang dimakan anak karena pada dasarnya itu karena dia lapar jadi pengen ini pengen itu tapi setelah dia buka nggak semuanya dia akan makan dan lebih banyaknya nanti akan mubazir jadi paling kita beli 1-2 jenis makanan yang kira-kira dia suka pada saat berbuka kemudian udah jangan dalam porsi banyak jangan jumlah banyak dan 1-2 jenis aja. Jadi nanti begitu dia selesai membatalkan puasanya, dia sholat bersama kita, dia semangat untuk makan. Karena dia tahu dia masih lapar. Bahkan tuh sekarang pengalaman pribadi ya Bunda Eka, anak saya mungkin pas awal berpuasa itu
dia karena sebagai reward saya biarkan dia memilih apa yang dia mau pada saat berbuka. Ternyata apa? Pada saat dia udah kenyang itu dia nggak mau makan nasi lagi, sedikit makan nasinya, atau nanti dia nunggu lagi ada beberapa lama menjelang isya baru dia makan. Nah, jadi saya siasati berikutnya tidak ada lagi yang seperti itu. Saya mengontrol karena ternyata itu lebih banyak ke dia lapar mata aja atau keinginan pada saat lapar. Jadi akan beli satu dua jenis atau buah, udah dia masih mau makan. Bahkan sekarang itu karena dia udah mengenal rasa lapar, jadi habis maghrib dia makan, nanti sebelum tidur dia makan lagi. Jadi dia menggantikan makan 3 kali sehari, jadi tetap 3 kali sehari. Jadi seperti itu. Sahabat rumah baca di mana saja berada, Dokter Mila sudah menjelaskan bagaimana anak-anak itu mungkin ya waktu dia sedang berpuasa betul dia lapar mata, rasa mau dimakan semua. Kita sebagai orang tua harus menjaga, harus mengawasi bagaimana nanti dia bisa memakan ya makanan pokok lah atau gimana ya supaya uh, dia tidak nanti kecapean besok nggak mau lagi puasa capek karena habis makan dia ketiduran nah kayak kayak gitu ya terlalu kenyang kali makan atau sembelit atau gimana. Dokter, bagaimana sekarang kan kita udah tahu tuh bagaimana kita sebagai orang tua juga harus mengawasi makanan anak kita atau pola makan anak kita. Sekarang, bagaimana kondisi kesehatan anak di saat berpuasa itu dikatakan bagus? Misalkan kulitnya gimana, itunya gimana. Gimana sih bisa dikatakan bagus itu? Apakah dia tidak bibirnya tidak pecah-pecah atau bagaimana? Nah, gitu dokter. Karena sebagian anak kan sekarang kami ada kegiatan di rumah baca nih. Kayaknya anak-anak Jepang banyak ini kadang ada yang ceria-ceria saja. Bahkan ada yang kayaknya bibirnya pecah-pecah atau kayaknya lesu sekali. Itu gimana? Ya, Bunda Eka, memang seperti itu kondisinya. Nah, kita harus paham ya tanda-tanda anak mulai dehidrasi. Nah, salah satunya itu kulitnya mulai kasar, kemudian bibirnya pecah-pecah, bahkan sampai ada yang luka-luka. Nah, kemudian pipisnya jarang. Kalau pipis pun warnanya pekat sekali. Bisa dibandingkan dengan kalau lagi ini kan pipis yang normal itu harusnya warnanya bening atau kuning bening atau kuning muda itu masih normal. Tapi kalau udah kuning pekat atau mengarah ke coklat atau udah pekat sekali warnanya itu berarti sudah tanda-tanda dehidrasi. Kemudian kalau anaknya udah lemes banget, maunya tidur aja, udah ngantuk-ngantuk aja, kemudian perutnya juga kalau kita cubit juga lama kembalinya, itu berarti udah mulai tanda-tanda dehidrasi. Sebaiknya jangan dipaksakan berpuasa, apalagi kalau bibir pecah-pecahnya udah sampai luka-luka gitu, jangan dipaksain berpuasa karena dia harus mencukupi kebutuhan hidrasinya. Jadi jangan orang tua ya karena anaknya udah besar atau apa dipaksain nih harus berpuasa, nggak bisa karena anaknya udah dehidrasi. Jadi ya itulah saatnya Allah meringankan untuk tidak berpuasa dulu bagi anak ya karena dia masih harus bertumbuh dan berkembang dan itu butuh kebutuhan nutrisi, butuh hidrasi juga Bunda Eka. Kemudian satu lagi mungkin saya ingatkan lagi nanti zamannya bulan puasa ini mungkin saat mencari takjil juga harus kita perhatikan ya kebersihan dan segala macamnya karena tidak tertutup kemungkinan keracunan pada anak. Udah ada nih pasien yang keracunan pada anak karena makanan pada saat berbuka. Jadi mungkin orang tua bisa mencicipi dulu makanan yang akan dimakan anak, apalagi yang sifatnya beli dari luar, karena tidak tertutup kemungkinan anak-anak bisa keracunan karena makanan pada saat berbuka yang kita beli dari luar yang tidak terjamin kebersihannya. Seperti itu. Sahabat rumah baca di mana saja berada, kita juga barusan mendengar apa kata Ibu Dokter Kamila. Kita sebagai orang tua juga harus memperhatikan kebersihan makanan. Karena belum tahu mungkin yang cantik-cantik ya, kayaknya bagus gitu ya, rapi, itu bersih ya. Itu makanannya kayaknya enak sekali, belum tentu bersih. Jadi kita sebagai orang tua untuk membeli makanan atau jajanan berbuka puasa atau sahur anak juga harus memperhatikan kebersihan
tidak hanya makanan itu kita perhatikan cantiknya saja atau bagusnya saja, tetapi kebersihannya juga harus kita lihat supaya nanti anak-anak kita pas waktu makan tidak keracunan. Bu dokter, keracunan-keracunan seperti apa anak-anak yang bisa kalau membeli makanan-makanan seperti itu? Apakah keracunan karena zat pewarnanya kah? Atau karena oh kebanyakan pewarna atau adanya gula tambahan atau bagaimana? Apa yang menyebabkan anak keracunan? Terima kasih. Kalau yang kita itu memang makan dan makanan makanan kedua nanti kan mungkin kepada otaknya dia tidak bisa kita bisa itu sudah berubah rasanya saat kita coba. Kemudian ada riwayat dari apalagi makanan yang dibeli dari luar. Biasanya tidak satu dua anak yang kena, ada lebih satu anak yang kena. Ini sama dari sumber yang waspada dan belum kalau makanan minuman ya biasanya itu pekat kita nggak tahu itu pewarna makanan benar pewarna makanan aman untuk konsumsi ataukah yang aman, jadi waspada itu paling penting. Kalau lebih baik lagi ya memang makanan yang kita di rumah karena terjadi hal yang pertama kebersihan dan higienisnya. Tapi pun kita lihat makanan itu tertutup nggak pada saat kita beli. Kemudian kalau ada jualan pasti harus tertutup. Dan jangan dia terlalu mencolok. Yang mau pakai pewarna makanan dan warna sebaiknya jangan dibeli. Dan kalau udah dibuka coba sama orang tua kalau berubah rasanya jangan makan sama sekali. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita sebagai orang tua harus waspada bagaimana nantinya membeli makanan, apakah warnanya terlalu mencolok, apakah rasa manisnya, atau uh, bisa jadi makan itu sudah makannya lama atau yang basi atau makanan yang dipanas-panaskan kembali. Sahabat, bagaimana kita sebagai orang tua agar anak kita tidak sakit dalam berpuasa, siap untuk berpuasa. Apa kata dokter tadi, beberapa hal yang mungkin yang harus kita siapkan. Pertama, usia anak, kondisi kesehatan anak, iklim dan lingkungan, pola makan, pengalaman anak itu juga harus kita tanya. Bagaimana mereka siap untuk berpuasa atau tidak siapnya, harus kita evaluasi. Setelah itu, Bu Dokter, bagaimana cara atau jam berapa sebaiknya anak-anak diberi dia waktu sahurnya tuh jam berapa? Kadang kan orang tua terlalu cepat membangunkan anak gitu ya, jam-jam 3:30, jam 4. Bagaimana bagusnya? Baik Bunda Eka. Nah, kita kan sebenarnya udah ada tuntunannya dalam agama. Sahur itu sebaiknya mendekati waktu subuh. Karena batasnya itu bukan imsak, tapi azan subuh. Nah, memang sebaiknya pada anak juga dibangunkannya yang paling cepat itu setengah jam. Kalau memang anaknya makannya lama, sebaiknya memang sejam sebelum azan subuh. Tapi kalau misalnya makannya kita sudah siapkan, makanannya udah tersedia dan anak kita makannya nggak terlalu lama ya minimal tuh setengah jam sampai 20 menit sebelum azan subuh karena nanti dia akan minum beberapa kali jadi
agak mendekati waktu subuh, tapi terlalu dengan waktu subuh, tapi kita 30 menit sampai 20 menit sebelum waktu subuh. Jadi dia bisa kita cukupi minumnya dan makanannya pun tidak terburu-buru. Seperti itu mereka. Sahabat rumah baca di mana saja berada, tidak hanya dokter yang menyarankan makan itu mendekati sahur, tetapi Rasulullah pun mengajarkan kita demikian. Kita berharap pada orang tua karena kita udah bangunnya cepat-cepat, kita suruhlah anak itu cepat. Karena saya banyak juga mengalami anak-anak bercerita gini, saya dibangunkan tuh terlalu cepat Bunda Sri tuh, akhirnya saya tidur, akhirnya tubuh saya nggak habis makan sahur, saya bobok lagi. Nanti pas-pas jam 6 atau mau-mau setengah 7 baru saya sholat. Jadi sebaiknya orang tua juga eh, biar anak itu segar, biar anak itu nggak capek, nggak terlalu kepagian. Bagusnya kita sesuaikan dengan hadis Rasulullah, makan itu untuk mendekati waktu subuh. Tidak lama sekali mau orang azan, tidak terlalu jedanya tidak terlalu jauh agar anak juga siap untuk sholat subuh langsung tidak tidur lagi agar anak itu Bu Dokter, kadang anak-anak tuh kalau dia tidur lagi kadang dia pusing. Pernah saya tanya di sekolah, kenapa terlambat sekolah? Ya saya tidur lagi Bu, jadi pusing. Dan saya merasakan anak saya kan tidak ada tidur paginya tuh kan, habis itu sholat ke masjid, ngaji-ngaji, nggak tidur lagi. Jadi kalau tidak tidur lagi, saya perhatikan dan diri saya sendiri, kita tidak akan merasakan pusing. Apa itu berpengaruh dengan puasa atau bagaimana Bu Dokter? Ya, sebenarnya kan memang anjurannya emang nggak boleh. Secara kesehatan pun setelah sholat subuh atau setelah sahur itu tidak boleh langsung tidur, tidak boleh tidur habis subuh. Kecuali memang ya kondisi tertentu ya, Bunda Eka, saya nggak memaksakan, juga ada yang kayak seperti kita lah di tenaga kesehatan. Mungkin memang belum tidur sama sekali dari rumah. Tapi kalau bisa jarakkan sekitar 1 sampai 2 jam setelah makan sahur, barulah kalau memang mau tidur, memang tidak bisa di ini, apakah dulu dibawa ngaji dulu, atau kalau pada anak dibawa main dulu, pokoknya dialihkan perhatiannya, karena posisi anak harusnya kan belum kosongan lambung itu kosong kan, terus makanan yang terdapat itu akan dimakan. Nah, jadi usahakan harus habis subuh 1 sampai 2 jam lambungnya kosong. Memang kalau kita tidur pagi rasanya pusing, lemas setelah tidur pagi. Jadi memang makan sahurnya gitu. Hilang sinyal itu. Sahabat rumah baca di mana saja, kita sebagai orang tua. Halo, terdengar suara saya? Iya, sinyalnya di sini. Sinyal lagi kencang. Oh, gitu ya. Oke. Sahabat rumah baca di mana saja berada, sebetulnya mau kan karena waktunya tadi terlambat, makanya kita akan melebihkan juga agar waktunya juga lebih panjang. Nah, sinyalnya Dokter Kamila agak bermasalah. Saya ambil kesimpulan. Pertama, kita sebagai orang tua harus melihat kapan anak kita bisa berpuasa. Kita juga harus memberikan pengetahuan mengapa anak harus berpuasa, apa syarat berpuasa, etika dan perilaku dalam berpuasa, dan yang paling penting adalah kita juga harus menjaga makanan pada anak.
bagaimana anak-anak itu bisa makan gizi seimbang sesuai dengan kesehatannya. Dan anak-anak belum diwajibkan berpuasa, tetapi anak-anak sudah harus diajarkan atau dilatih untuk berpuasa. Jadi perhatikanlah usia anak, kondisi anak, iklim lingkungan, pola makan untuk anak agar anak-anak tidak, misalkan tidak keracunan di dalam saat berbuka atau anak-anak tetap sehat dan bugar. Dokter Kamila, untuk supaya tidak berpanjang-panjang karena sinyal dokternya agak bermasalah, apa closing statement untuk kegiatan kita pada hari ini? Mungkin bisa diulang lagi, Bunda Ika, soalnya tadi hilang sinyalnya. Closing statement untuk kegiatan kita sore hari ini, penutupnya. Nah, iya baik. Yang pertama, kalau kita ingin mempersiapkan anak untuk mulai berpuasa, ya perhatikan yang pertama usianya. Boleh dimulai dari usia muda, 4 tahun, 5 tahun. Diperkenalkan dulu apa itu puasa, kebiasaan keluarga saat berpuasa, sahur dan berbuka. Diperkenalkan dulu, diajak bangun sahur, diajak berbuka bersama. Kemudian dilihat kondisi anak saat akan berpuasa, apakah anak secara fisik, secara mentalnya, dan secara kesehatannya itu dia udah sanggup berpuasa dan bisa berpuasa, bahkan bisa berpuasa full. Kemudian perhatikan gizi pada saat anak berpuasa. Jangan sampai membuat anak jadi gizi kurang atau gizi buruk pada saat dia puasa, apalagi puasanya selama sebulan penuh. Kemudian cukupi kebutuhan karbohidrat, protein, lemak, kemudian hidrasi anak pada saat berpuasa. Jadi anak tetap fit walaupun melaksanakan puasa seharian penuh. Kemudian perhatikan kondisi anak yang harus membatalkan puasa, seperti anak yang dehidrasi atau kondisi medis khusus tertentu yang menyebabkan anak harus membatalkan puasanya. Jadi tidak harus dipaksakan puasa, dan beri pengertian pada anak bahwa agama itu adalah bagi orang sakit atau berhalangan yang bisa dibatalkan puasanya. Kemudian beri reward untuk anak bahwa puasa itu menyenangkan loh. Jadi kalau dia berpuasa, dia akan bisa ini di dunia, dia dapat ini dari orang tuanya atau keluarganya, di akhirnya dia akan dapat pahala. Kemudian boleh ditambahkan, kalau misalnya anak berpuasa, boleh ditambahkan tertentu untuk meningkatkan kondisi anak pada saat berpuasa, boleh. Dan kalau misalnya perlu pendapat dokter atau ahli untuk menjelaskan kondisi tertentu pada anak, boleh dikonsultasikan kepada dokter, baik dokter umum maupun dokter spesialis anak, sehingga bisa dipertimbangkan anak itu boleh berpuasa atau tidak. Sahabat Rumah Baca di mana saja berada, kita sudah mendengarkan banyak yang Dokter Kamila berikan pada kita bagaimana mempersiapkan anak berpuasa. Semoga sahabat di mana saja berada yang mendengarkan pada hari ini atau yang mengulang mendengarkan di YouTube nanti, semoga ini bisa dapat kita terapkan pada anak-anak kita atau adik-adik kita, ponakan-ponakan kita di mana saja berada. Semoga kegiatan ini memberikan dampak yang bermanfaat bagi siapa saja yang mendengar. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter. Terima kasih mereka. Maaf ya kalau ada kekurangan. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu. Insya Allah ketemu lagi. Ini kayaknya kan tidak bisa hari ini saja. Nanti kapan-kapan kita adakan acara sharing-sharing seperti ini lagi setelah Lebaran. Salam literasi. Ya, ya boneka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.